Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Umul Fitriani dengan NIM A1C419088. Di sini saya akan melakukan sebuah praktikum dengan judulnya yaitu Annelida. Pertama, saya akan menjelaskan teorinya terlebih dahulu. Annelida berasal dari bahasa Latin annulus yang berarti cincin dan oides yang berarti bentuk. Dan nama Annelida ini dapat disebut juga sebagai cacing yang bentuk tubuhnya bergelang-gelang atau juga dapat juga disebut sebagai cacing gelang. Pada Annelida terdapat selom yang oleh septum-septum dibagi menjadi beberapa kompartemen. Annelida merupakan hewan simetris bilateral, mempunyai sistem peredaran darah yang tertutup dan sistem saraf yang tersusun seperti tangga tali. Pembuluh darah yang utama membujur sepanjang bagian dorsal, sedangkan sistem saraf bagi pada bagian ventral. Annelida memiliki sistem digesti, saraf ekresi, dan reproduksi yang bersifat metamerik. Cacing yang termasuk dalam film Annelida ini tubuhnya bersegmen-segmen. Mereka hidup di dalam tanah yang lembab, dalam laut, dan dalam air tawar. Nah, pada umumnya Annelida ini hidup bebas. Pada yang hidup dalam liang dan beberapa bersifat komersal pada hewan-hewan akuatik dan ada juga yang bersifat parasit pada vertebrata. Nah, cacing tanah termasuk ke dalam film Annelida. Mereka umumnya ditemukan di tanah, memakan bahan organik yang hidup dan sudah mati. Sistem pencernaan yang berjalan melalui panjang tubuhnya. Cacing tanah melakukan respirasi melalui kulitnya. Cacing tanah ini memiliki sistem transportasi gadat yang terdiri dari cairan selam yang bergerak dalam selam yang berisi cairan dan sistem peredaran darah tertutup sederhana. Cacing tanah hewan hemaprodit yang masing-masing individu membawa kedua organ seks pria dan wanita. Mereka tidak memiliki kerangka internal atau sel skeleton, tetapi mempertahankan struktur mereka dengan mengkulum cairan yang berfungsi sebagai rangka hidrostatik. Cacing tanah jenis ini, Lumbricus, mempunyai bentuk tubuh yang pipi dengan jumlah segmen yang dimiliki sekitar 90-105 dengan klitelium yang terletak pada segmen 27-32. Selanjutnya alat dan bahan. Alat dan bahan yang digunakan pada praktikum ini yaitu papan atau styrofoam, cacing yang sudah disiapkan sebelumnya, silet, dan jarum pentul. Apa jawabannya? Aku udah atas lagi ya. Cepat atas. Berdasarkan pengamatan yang sudah dilakukan, dapat dijumpai beberapa organ dalam cacing, yaitu ada prostarium, mulut, faring, septum, dan usus.
Berdasarkan literatur, ada beberapa organ yang tidak terlihat. Hal ini dikarenakan ukuran cacing yang kurang besar. Sebaiknya, pada pengamatan ini menggunakan cacing yang berukuran lebih besar, agar dapat dilihat saat pengamatan. Berdasarkan pengamatan anatomi cacing yang sudah dilakukan, maka dapat diketahui bahwa pada cacing tanah terdapat prostarium, mulut, faring, usus, dan septum. Sedangkan pada morfologi cacing tanah terdapat bagian depan anterior, bagian belakang posterior, mulut, gluteum, segmen, dan anus.